tuntutan harga maksimalnya kira-kira berapa, Pak? Maksimalnya itu kan relatif, Pak. Cuman sebagai standar saja itu 10 kali NJOP perkotaan, Pak. Kira-kira berapa, Pak? Kira-kira antara 5 juta lebih lah per meter perseginya. Itu per meter tuh, Pak? Iya, per meter. Karena 500.000 NJOP-nya per meter. Kalau untuk desa-desa yang lainnya itu berapa, Pak, per meternya? Saya tidak tahu persis karena kemarin tuh 1.035.000. Itu per meternya? Iya. Untuk desa yang mana tuh, Pak? Desa Tegal Sumbadra. Tegal Sumbadra. Iya. Kalau untuk Majakertanya sendiri, kepengennya? Ya tadi saya katakan 10 kali lipat dari harga NJOP. Minimalnya tuh 5 juta. NJOP perkotaan. Sesuai dengan pajaknya itu, Pak? Iya, NJOP pajak. Perkotaan di sini tuh, Mas. Apa bisanya di harganya 5 juta tuh, Pak? Ya kita kan banyak hitungannya secara historis. Majakerta ini kan tidak sama dengan Tegal Sumbadra yang gudang dengan kantor. Kita ini pemukiman penduduk. Pemukiman. Kita itu pemukiman penduduk, di situ penduduk tuh banyak masalah kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, ada nelayan, ada pertanian, macam-macam lah. Kemarin, Pak, ada pertemuan dengan DPR, seperti apa, Pak, keputusannya, Pak? Saya mengatakan ke DPR, Bapak ini sebagai wakil rakyat jangan diam. Saya memilih Bapak ini untuk mewakili masyarakat Indramayu, khususnya di Kecamatan Balongan. Sementara ini ketika pertemuan dengan DPR itu apa sudah disahkan, Pak, dengan harga sekian? Dia mendukung, Pak. Mendukung. Mendukung bahasa Pak Ketua Dewan, akan saya dukung dan akan saya lanjutkan sesuai dengan aturan yang ada. Kalau ke Asda Pak, sudah datang Ke Asda 1 itu karena statusnya kan di dalam keanggotaan sebagai anggota. Panitia tuh sebagai anggota. Jadi dia tidak bisa menentukan solusinya. Hanya bicara akan meneruskan ke tingkat atas. Surat dari provinsi seperti apa, Pak? Penloknya belum turun, Pak. Mumpung belum turun ini nih. Penunjukan lokasi dari gubernur belum turun. Yang pentingnya begini, apabila ini sosialisasi berikutnya di Majakerta Kabupaten Balongan ini, apabila ada sosialisasi berikutnya mau pembebasan di Majakerta sebelum harga muncul, masyarakat menolak pengukuran sebelum harga muncul dari KJPP, begitu. Tapi tidak menolak untuk direlokasikan, Pak ya? Tidak. Karena takutnya kalau saya masyarakat menurut aja sosialisasi atau pengukuran, nanti akhirnya itu ricu seperti Desa Sembadra, Sekurip, dan juga Sukarja. Jangan sampai seperti itu. Saya sebagai masyarakat itu banyak yang menanyakan lah. Udah jangan dulu diukur, jangan dulu sosialisasi berikutnya sebelum harga dari KJPP dimunculkan, begitu. Jadi gini, Pak, ini di Majakerta itu baru 2 tahap, Pak. Tahapan 1 yaitu sosialisasi, tahapan kedua yaitu konsultasi publik, dan tahapan ketiga itu penlok, penetapan lokasi. Nah itu suratnya belum muncul dari provinsi, dari gubernur. Jadi mungkin selanjutnya setelah tahapan penlok itu biasanya pematokan luar, artinya luar area yang akan dibebaskan, dan nanti pematokan dalam, artinya diukur pematokan bidang per bidang. Nah itu jangan sampai begitu dipatok, terus apa istilahnya tuh tim BPN mengukur dengan dasar apa? Tidak ada harganya, belum disampaikan, masyarakat tidak mau. Mengapa belum tahu harganya, tiba-tiba diukur dan dipatok? Nah di situ seperti itu. Pengen tahu harganya berapa, jangan sampai seperti kejadian yang lalu. Masyarakat tidak tahu menau, pas muncul harga tidak sesuai, seperti itu. Kita mumpung masih baru prematur, artinya belum melangkah tahap selanjutnya. Jadi kita itu antisipasi jangan sampai kejadian ini berulang kembali, begitu, Mas. Ini yang terakhir, Pak. Ya. Keputusan dari warga Majakerta ini seperti apa, Pak? Inginnya, Pak? Ya tadi saya menolak dengan tegas masyarakat Majakerta ini untuk diukur sebelum ada ketentuan harga dari KJPP. Berapa per meter perseginya? Apapun permasalahannya akan tetap saya tolak sebelum ada keputusan harga dari KJPP. Solusinya KJPP harus ketemu dengan kita, tim dari tingkat desa, dengan dari gubernur juga ketemu dengan kita. Gimana solusinya, jalan yang terbaik. Jadi jangan seenaknya dia. Jadi istilahnya kasarnya itu rame di mulut sepi di perut. Untuk dia saja. Untuk kita nggak enak. Apakah ini KJPP ini untuk investor? Apakah ini independen nggak
independen abal-abal. Bayaran. Kan gitu. Ya. Saya juga ngerti. Yang bayar Pertamina, ya otomatis ikut Iya. Pertamina. Jadi maksud saya, jadi sebelum ada keputusan resmi dari KJPP bertemu dengan kita, berapa harga per meter perseginya, kita akan tetap tolak. Nah selama ini KJPP sudah menemui Bapak Belum Pak? pernah ya, Belum justru ada. sekarang ini masih prematur. Jadi jangan sampai seperti kejadian yang ada di Tegal Sumbadra, Sekorip, Sukarja. Setelah ada keputusan KJPP, rakyat menolak, urusannya dengan pengadilan. Jangan sampai terjadi seperti Desa Tegal Sumbadra. Untungnya kita ini tahap kedua, Pak. Kalau dijadikan tahap ke-1, ya kita juga sama seperti Tegal Sumbadra. Tidak bisa mengelak. Dan juga begini, apabila ini Desa Majakerta, Kecamatan Balongan itu jadi pembebasan, saya sebagai Ketua KUD mewakili masyarakat Majakerta itu mayoritas 60 atau 70% nelayan. Apabila jadi dibebaskan, saya minta relokasi untuk TPI, untuk KUD itu jangan jauh dari pantai pesisir begitu. Kalau jauh dari pantai pesisir tidak mungkin nelayan-nelayan saya itu sejahtera, tidak mungkin. Karena apa? Kalau jauh tidak bisa istilah menyongsong dari perahu-perahu istilahnya luar. Kadang-kadang perahu sendiri aja ya tidak mau masuk kalau jauh dari pantai pesisir. Begitu. Kalau untuk untuk pertanian gimana Pak? Relokasinya Pak? Kalau pertaniannya jelas karena kan sifatnya individu, Pak. Pertanian sifatnya individu. Kalau sudah dibeli oleh negara, ya itu kan pribadi masing-masing. Beli lagi di tanah lain. Beli lagi mungkin tidak satu desa. Masalah tempat TPI atau KUD, seandainya ini bukan wilayahnya, pemukiman jauh, tidak masalah. Yang penting didukung sama pemerintah daerah. Yang penting saya mewakili masyarakat Majakerta, karena mayoritas 70% itu nelayan, jangan dijauhkan untuk TPI atau KUD tempatnya gitu. Walaupun seandainya bukan wilayah sendiri, dijauhkan dengan pemukiman, tapi saya minta didukung, jangan sampai jauh dari pantai pesisir begitu. Selama ini tanggapan dari pemerintah desanya itu seperti apa Pak? Oh belum. Adanya Ya. pembebasan lahan ini. Ya, belum belum ada. Ya itu saya katakan tadi, ini kan penloknya belum turun. Penloknya kan belum turun. Cuman kita nih, jadi istilah orang Majakerta mah sedia payung sebelum hujan. Iya, betul. Sedia payung sebelum hujan. Betul. Karena apa? Kita mengacunya ke desa yang sudah tahapan pertama. Itu sudah ada tulisan dari KJPP, harga tanah dan segala macam itu di bawah standar pasaran. Jadi kan enaknya dia, tidak enak di kita, Pak. Makanya kita sekarang membuat begini nih supaya pemerintah pusat ini tahu keadaan di daerah begini. Oke.